Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin amma ba'd. Baik, kita lanjut lagi pelajaran kitab Tuhfatul Mubtadi Syarh Mandhumah Al-Baikuni dalam ilmu mustalah hadits karya Syekh Abdul Hasan Ali ibn Ahmad Ar-Razihi hafizahullah taala. Kita hari ini pindah ke jenis ke-17 yang beliau sebutkan dari ilmu al-mustalah. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsani ila yaumiddin. Amma ba'd. Qala Syekh Abdul Hasan Ali ibn Ahmad Ar-Razihi hafizahullah taala, as-sabi' asyara al-gharibu. Thumma intaqala al-muallifu ila al-qismi as-sabi' asyara fi manzumatihi wa huwa al-haditsul gharibu wa kana al-aslu ayyudhkara ma'al masyhuri wal azizi lakinna an-nazima lam yaltazim at-tartibu wa huwa min ahammil aqsami faqala anhu wa kul gharibun ma rawa rawin faqat qauluhu wa kul ay ayyuhal muallim wal muta'allimu fi ta'rifil hadithi al-gharibu istilahan ma rawa ay naqala rawin falam yusharikhu fihi ahadun wa inna ma rawahu wahdahu faqat munfaridan bihi fi ayyi mawdi'in waqat tafarrudu minnas sanadi wa hasilun ma dzakarahu annal ghariba ma rawahu rawin wahidun wal muradu falam yusharikhu ahadun fi riwayatihi lidzalikal haditsu wal haddul mu'tabaru lugatan huwa yaduru maknahu alal bu'di wa na'i wal infiradi yuqalu kalamun gharibun idza kana ghamidun aw ba'idan anif fahmi. Tanbihun al-gharibu wal fardu mutaradifani lugatan wastilahan qalahul hafidhu. Baik. Kata beliau jenis yang ke-17 al-gharib. Tsumman taqala al-muallifu ila al-qismi as-sabi asyara. Kemudian penulis berpindah ke jenis yang ke-17 min mandhumatihi dari mandhumanya. Wa huwal haditsul gharib, yaitu dia hadits gharib. Wa kana al-aslu ayyudhkaru ma'al masyhur, dan asalnya sebenarnya dia disebutkan bersama apa? Masyhur. Paham kan? Wa al-aziz. Karena masyhur kan yang diriwayatkan oleh banyak. Aziz yang diriwayatkan oleh berapa? Berapa? 2 dan 3. Iya kan? Kalau masyhur di atas 3. Gharib di bawahnya itu 2. Di bawahnya aziz. Di bawahnya apa? Aziz. Itu gharib. Lakin nadhim lam yaltazim at-tartib. Akan tapi penulis, penadhim tidak berpegang dengan tartib urutan. Tidak. Yang penting dia nadhumkan saja semua istilah. Tidak berurut penulis dari awal. Ya, yang penting semua istilah mustalah hadis dia sampaikan di sini. Tanpa berurut. Iya. Wa huwa min ahammi aqsam, min ahammil aqsam. Ini termasuk pembagian yang paling penting. Faqala maka baru berkata tentangnya wakul. Katakanlah gharib. Katakanlah sebut namanya dengan nama gharib. Ma rawa rawin faqat. Apa yang diriwayatkan oleh satu rawi saja. Apa yang diriwayatkan oleh satu rawi saja. Wa qauluhu ucapannya wakul ay ayyuhal muallim wal muta'allim, wahai yang mengajar atau yang belajar fi ta'rifil hadits al-gharib, tentang ta'rif hadis gharib, istilah secara istilah, marawa ay naqala. Rawin apa yang diriwayatkan itu nukil oleh seorang rawi, falam yusyarik fihi ahad, tidak ada seorang pun yang berserikat dengannya, wa inna ma rawahu ahadahu faqat, tidak lain dia riwayatkan sendiri saja. Munfaridan bihi, bersendiri dengannya, fi aumaudin waqa'at tafarrud minas sanad. Dimanapun terjadi bersendiriannya itu dalam sanad. Tidak harus bersendiri dari asal sanad sampai ujung. Tidak. Kapan ada rawi yang bersendiri dimanapun tempatnya, maka namanya hadis apa? Gharib. Dipahami ini? Karena yang sedikit menghukumi yang banyak. Kesimpulan dari apa yang beliau sebutkan bahwasanya gharib adalah ma rawahu rawin wahid.
Apa yang diriwayatkan oleh satu rawi. Falam syarikuhu ahadun fi riwayatih. Tidak ada seorang pun yang bersyirik dalam meriwayatkannya. Lidzalikal hadits untuk hadis itu. Wal haddul mu'tabar, pengertian yang dianggap lugatan secara bahasa, huwa yaduru ala ma'nahu ala, berputar maknanya atas al-bu'd. Bisa diartikan al-bu'd yang jauh, wan na'yu yang berpisah, wal infirad bersendiri, wa yuqal dikatakan kalamun gharib, istilah balago. Ini kalam gharib. Nah ini di istilah balago yang kita sudah pelajari di ilmu balago. Kalam gharib apa artinya? Idza kana ghamidhan, kalau dia susah dipahami. Ba'au ba'idan anil paham, jauh dari memahaminya. Jauh dari memahaminya. Tapi belum tak bilang istilahnya secara pengertiannya secara apa? Istilah ya. Kenapa? Karena gharib tergantung. Ada gharib sanad, ada gharib apa? Matan. Paham ini? Istilahnya. Tambi sebelum masuk nanti di istilah, gharib dan al-fard itu mutaroddipan, sinonim. Logatan wastilahan. Kita kan dibilang ini fard, ini gharib sama. Secara bahasa dan secara istilah sama. Qalahul hafidh dikatakan oleh al-imam al-hafidh di dalam kitab An-Nuzhah yang nanti kita akan baca insyaallah sebagai buku ketiga. Nuzhatun Nadhar. Tsumma qala hafizahullah ta'ala wal gharibu lahu mawdi'ani. Al-awwalu fis sanadi was tsani fil matni. Gharibus sanadi istilahan huwa ma tafarrada bi riwayatihi syakhsun wahidun fi ayyi mawdi'in waqat tafarrudu minas sanadi. Wa yanqasimu min haitsu tafarrudu dzatuhu ila al-awwal gharibun mutlaqun was tsani gharibun nisbi. Al-gharibul mutlaqu huwa ma waqa'at tafarrudu fihi fi asli sanadi min jihati sahabi. Aslu sanadi yakni madarahul wahidu haitsu la mutabi'a lahu allazi ila jihati sahabi. Wa dzalika katafarrudit tabi'il ladzi la mutabi'a lahu anis sahabi wa qad yastamirru tafarrudu ba'da tabi'i fi tabi'it tabi'i wa hakadza wa qad yanqati'u bi husulil mutaba'ati littabi'it tabi'i faman ba'dahu. Misaluhu qala al-Bukhari fi sahihihi haddatsani Ahmad bin Ishkaba haddatsana Muhammad bin Fudailin an Umarata bin Qa'i an Abi Zur'ata an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Nabi sallallahu alaihi wasallam kalimatani habibatani ilar rahmani khafifatani 'alal lisani taqilatani fil mizani subhanallahi wa bihamdi subhanallahil azim. Qala Tirmidzi hasanun sahihun gharibun. Qala al-hafidzu wajhul ghurabati fihi ma dzakartuhu min tafarrudi Muhammad bin Fudail wa syekhihi wa syekhi syekhihi wa sahabihi. Wal gharibun nisbi huwa ma waqa'at tafarrudu bihi fi asna'is sanadi. Misaluhu hadisun anna Nabi sallallahu alaihi wasallam na'an najashi fil yaumil ladzi mata fihi fa kharaja bihim ilal musalla wa kabbaru arba'a takbirat. Rawahu an-Nabi sallallahu alaihi wasallam al-awwal Abu Hurairah wa tsani Jabir ibn Abdullah as-salis Imran ibn Husain wa rawahu an Abi Hurairah al-awwal Sa'id ibn Musayyab wa tsani Abu Salamah ibn Abdurrahman wasalis Abu Umamah bin Sahal wa anhum jami'an az-Zuhri wa anhu al-awwal Malik ibn Anas wasani Aqil ibn al-Khalid wasalis Salih ibn Kisan warabi Yunus ibn Yazid. Fal hadisu fi aslihi azizun lakinnahu gharibun bin nisbati li tafarrudi Zuhri an masyayikhi fahuwa gharibun nisbi ay bin nisbati li haula'it tabi'ina salasati infarada bihi anhum az-Zuhri washtahara an az-Zuhri rawahu anhu jama'atun minhum man sabaqa dzikruhu. Baik. Insyaallah. Wal gharib lahu maudi'an. Gharib itu dua tempatnya. Gharib itu
ada dua tempatnya. Yang pertama dalam sanad. Yang kedua di matan. Gorib di sanad dan gorib di matan. Gorib dalam sanad secara istilah adalah ma tafarroda bi riwayati syakhsun wahid. Apa yang bersendiri dalam riwayatkannya seorang diri. Fi ayyi mawdi'in waqa'at tafarrud minas sanad. Dimanapun tempatnya terjadi tafarrud dalam sanad. Wa yanqasimun min haitsu tafarrudatuhu ila. Dan dari sisi bersendirinya dalam sanad itu terbagi ke gorib mutlak. Ada gorib secara mutlak, akan dijelaskan sebentar kapan dikatakan gorib mutlak. Dan gorib nisbi, ada namanya gorib apa? Nisbi, bin nisbati ila rawi muayyan. Gorib mutlak adalah ma waqa'at tafarrud fihi fi asli sanad. Apa yang terjadi tafarrud padanya itu dari asal sanad. Yaitu min jihati sahabi. Dari sisi sahabat. Aslu sanad yakni madaruhul wahid. Yaitu sumbernya yang satu. Haitsulam mutabi' lahu. Yaitu tidak ada mengikutinya. Tidak ada pendukungnya. Alladhi ila jihati sahabat. Ila jihati sahabi yang dari arah sahabi. Wadhalika katafarrud di tabi'in. Demikian itu misalnya seperti tafarrudnya tabi'in. Alladhi la mutaba' lahu anis sahabat. Sama. Jadi tadi sahabat cuma sendiri meriwayatkannya. Kemudian juga dari sisi tabi'in tidak ada lagi yang mengikutinya. Dia sendiri saja meriwayatkan dari sahabat itu. Wa qad yastamiru tafarrud ba'da tabi'i fi tabi'. Kadang itu terus menerus tafarrudnya dari tabi'in sampai ke tabi'in. Generasi ketiga. Wahakada demikian seterusnya. Wakoda yang koti. Kadang terputus itu tafarrud. Tadinya dia bersendiri setelah itu jadi banyak. Iya kadang terputus. Bihusulil mutaba'ati li tabi'in. Faman ba'dahu. Kan adanya yang mengikuti. Yang meriwayatkannya dari setelah tabi'in dah. Dan yang setelah mereka. Contoh. Ini contoh gorib mutlak. Contoh gorib mutlak. Qala al-Bukhari. Jadi hadis gorib itu belum tentu do'if. Hadis gorib itu belum tentu apa? Do'if. Kan ini ada di Bukhari. Iya. Qala al-Bukhari fi sahihi. Berkata Imam Bukhari dalam sahihnya. Haddatsana Ahmad ibn Ishkab. Haddatsana Muhammad ibn Fudail. An Umara ibn al-Qa'qa. An Abi Zur'a. An Abi Hurairah. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalimatani habibatani ila rahmani khafifatani ala lisani. Sakilatani fil mizani. Subhanallahi wa bihamdihi. Subhanallahil azim. Ini hadis qala Tirmidzi hasanun. Sahihun. Gharib. Jadi gharib. Qala al-Hafidz wajhul ghuraba fihi ma dzakartuhu. Sisi kesamarannya, sisi gharibnya adalah apa yang saya sebutkan. Min tafarrud Muhammad ibn Fudail wa syaikhihi wa sahabihi. Tafarrud gharibnya itu mulai dari Muhammad ibn Fudail. Tidak ada yang meriwayatkan hadis ini kecuali Muhammad ibn Fudail. Muhammad ibn Fudail dia hanya mengambil dari Umar ibn al-Qa'qa. Hanya dia saja. Gurunya. Kemudian gurunya yaitu Abi Zur'ah. Hanya bersendiri meriwayatkannya ke Umar. Kemudian Abu Hurairah hanya bersendiri meriwayatkannya. Jadi ini namanya gharib apa? Mutlak. Karena mulai dari asal sanad. Mulai dari asal sanad. Iya, dari sahabat. Iya, kata beliau. Karena bersendiri Muhammad bin Fudail dan syekhnya. Dan syekhnya dan sahabatnya. Itu Abu Hurairah. Ini gharib apa? Nisbi. Adapun gharib mutlak. Adapun gharib nisbi. Dia adalah apa yang terjadi tafarrud di tengah sanad. Bukan di asal sanad. Di tengah sanad. Kalau tadi dari asal sanad. Mulai dari sahabat. Kalau ini di tengah sanad. Contoh hadits Nabi SAW mengumumkan kematian Najasyi. Nabi mengumumkan kematian Najasyi. Di hari yang dia mati padanya. Faqaraja bihim ilal musalla. Maka Nabi keluar bersama para sahabat ke musalla. Wa kabbaru arba'at takbirat. Dan Nabi bertakbir 4 kali takbir. Diriwayatkan oleh dari Nabi SAW, Abu Hurairah, Jabir bin Abdullah, Imran bin Husain. 3 orang. Berarti kalau 3 orang apa namanya? Aziz. Paham ini kan? Kalau 3 orang namanya Aziz. Rawahu an Abi Hurairah, Sa'id al-Musayyab, Abu Salamah,
Ibn Abdurrahman, Abu Umamah, Ibn Sahal. Berarti aziz. Tapi tidak ada yang meriwayatkan dari 3 orang ini kecuali Az-Zuhri. Kemudian setelah Az-Zuhri lagi Malik ibn Anas, Uqail ibn Khalid, Saleh ibn Kaisan, Yunus ibn Yazid. Berarti 4 orang lagi. Nah, tafarudnya di mana? Di tengah sanad. Nah, penghubungnya antara, jadi yang bersendiri sekarang tabi'in. Karena kalau tabi'in banyak. Yang meriwayatkannya kan aziz 3 orang dari Abu Hurairah. 3 orang dari Abu Hurairah. Tapi dari 3 orang ini tidak ada yang menukil dari mereka kecuali hanya Az-Zuhri saja. Paham kan? Tidak ada murid lain kecuali Az-Zuhri saja. Kemudian dari Az-Zuhri baru setelahnya banyak orang. Baru setelahnya banyak orang. Ini namanya Al-Gharib nisbi karena di tengah sanad. Di tengah sanad. Maka hadis pada asalnya aziz karena 3 orang sahabat. Nah, asal sanadnya dari 3 orang sahabat. Akan tetapi dia gharib binisbati li tafarrudiz Zuhri an masyayikhihi. Kalau dilihat dari tafarudnya Zuhri dari masyayikhnya, maka ini gharib nisbi namanya. Yaitu binisbati li haula'i tabi'in salasa. Itu dilihat dari 3 orang tabi'in itu. Infarada bihi anhum az-Zuhri. Bersendiri menukil dari mereka Imam az-Zuhri. Washtaharu aniz Zuhri, kemudian setelah itu terkenal dari Zuhri, rawahu anhu jamaah. Meriwayatkan dari Az-Zuhri banyak rawi. Minhum man sabaqa dzikruhu. Di antaranya yang telah lewat penyebutannya tadi ada 4 orang. Malik ibn Anas, Uqail ibn Khalid, Saleh ibn Kaisan, Yunus ibn Yazid. Tsumma qala hafizahullah ta'ala al-mawdi'us tsani al-ghurabatu fil matni wa hadza lahu ta'likun fi haddin nazari bisanadi illa annahu yanhasiru fil kismaini al-awwalu ghurabatul matni kamilan al-awwalu ghurabatul matni kamilan litafarrudir rawi makbulan kana au mardudan bihi. As-tsani ghurabatu lafzatin fil matni. Ghurabatu lafzatin fil matni. Wa hadha yadkhulu fihi syududun lafzatun fil matni au nakaratiha. Hukmul gharibi huwa khadi'un liqawaidil qabuli warraddi wa sayati mazidu idahi fin naw'is salis wal ishruna al-qaidatu tsaniyatu al-faidatu tsaniyatu min mazani hadzal qismi al-awwal al-gharaibu wal afrad lid-Daraqutni. As-tsani al-bahru az-zakhar lil Imam Bazzar. As-salis al-awsat lil Imam al-awsat lil Imam At-Tabrani. Baik. Kata beliau rahimahullah ta'ala berikutnya. Tempat kedua al-gharabah fil matan. Gharibnya di matan. Gharibnya di matan. Ini lahu ta'alluq fi haddi nadhari bisanad. Ini tentunya memiliki hubungan dalam pandangan. Ya, secara pandangan dengan sanad. Ada hubungannya dengan sanad. Illa annahu, hanya saja dia yanhasiru fi kismain. Terbatas pada 2 bagian. Al-awwal ghurabatul matan kamila. Ada gharib matannya secara sempurna. Litafarrudir rawi makbulan kana au mardudan bih. Karena bersendiri rawi yang menukilnya. Apakah dia diterima atau ditolak. Rawinya bersendiri dalam menukil matan itu. Yang kedua ghurabatul lafdul matan. Ghoraba satu lafaz dari matan itu. Jadi ada namanya gharib satu hadis gharib. Ada juga gharib apa? Satu lafaz dari matan itu. Dari matan itu. Ini masuk di dalamnya sudut lafzah fil matan. Paham ya? Satu lafaz dalam matan. Au nakaratuha. Atau mungkar lafaznya dalam matan. Jadi gharib itu tidak harus satu lafaz hadis. Tidak harus satu hadis penuh. Bisa juga satu lafaz yang ada dalam hadis. Iya. Adapun hukum gharib itu ya tunduk
kepada kaidah diterima dan ditolaknya hadis. Dan akan datang tambahan penjelasan di jenis ke-23 di faedah kedua nanti insyaallah. Iya. Termasuk tempat yang bisa didapatkan gharib, ada kitab Al-Gharaib Wal-Afrad punyanya Daruqutni, ada Al-Bahruz Zakhar punyanya Imam Al-Bazzar, ada Al-Awsat punyanya Imam At-Tabarani rahimahullahu taala yang terkait dengan gharib. Kita sebenarnya mau ambil setelahnya itu tapi dia panjang juga. Kita ambil saja setelahnya. Kalau ambil selesai. Kasih selesai. Gimana ini? Arif? Pastikan Anda enak sama saya. Jujur dari hatimu. Sudah. Nanti tadi terpaksa. Alhamdulillah. Baik, kita sudah dulu insyaallah. Berikutnya baru kita bahas jenis berikutnya. Alhamdulillah.